Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat selalu meskipun belajar dari rumah. Berjumpa lagi dengan Miss Ida hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang dongeng. Sebelum mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Beberapa hari lalu, teman-teman sudah menyaksikan dongeng Puppet Show dengan Miss Ida tentang kelinci dan kura-kura. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam tentang dongeng. Apa itu dongeng? Ya, teman-teman sudah tahu dongeng itu apa? Iya, dongeng adalah cerita imajinasi atau cerita khayalan. Sebelum kita melanjutkan untuk membahas apa saja yang ada di dalam dongeng, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka, si kura-kura yang lambat berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersedia? Siap? 3, 2, 1, mulai! Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban. Kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh, hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan, namun ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura? Kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat? Ini tidak mungkin. Nah, di dalam video tadi ada bagian-bagiannya yang hari ini akan kita pelajari. Bagian-bagian dalam dongeng biasa juga disebut dengan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng.
Unsur-unsur intrinsik dalam dongeng itu banyak sekali, tetapi pada kesempatan ini kita hanya belajar 5 saja. Kita perhatikan yang pertama ya. Yang pertama adalah judul. Kita perhatikan tulisan dongeng ini. Yang paling atas itu namanya judul. Dalam tubuh kita, bagian yang paling atas adalah kepala. Kepala dalam dongeng itu juga ada di paling atas, yaitu judul tadi. Jadi, judul adalah kepala dongeng atau kepala cerita. Selanjutnya, apalagi selain judul? Ya, dalam dongeng juga ada para pelakunya atau pemainnya yang memiliki bermacam-macam karakter, bermacam-macam sifat, bermacam-macam watak. Nah, para pemain ini disebut tokoh. Iya, tokoh dalam dongeng tadi adalah betul, kelinci dan kura-kura, serta ada juga rubah, ada juga monyet yang masing-masing mereka memiliki karakter atau watak yang baik, seperti ada yang semangat, juga ada yang karakter atau wataknya tidak baik, seperti kelinci, dia suka mengejek teman, sombong. Selanjutnya, dalam cerita juga ada yang namanya latar atau tempat terjadinya cerita. Dalam dongeng kelinci tadi, tempatnya di mana? Iya, di hutan. Jadi, selain tempat, latar juga bisa waktunya, bisa suasananya seperti apa. Itu disebut latar. Latar juga biasa disebut setting. Selanjutnya adalah alur cerita. Alur itu adalah proses ceritanya. Dalam dongeng atau dalam cerita itu ada beberapa alur, ada beberapa jalan cerita. Tapi yang masih kita bahas sekarang, jalan ceritanya semuanya maju. Jadi kalau ditanya dongeng ini alurnya apa? Alurnya maju. Ya, karena dongengnya dari mulai kelinci berkumpul dengan teman-temannya, lalu dia memberi pengumuman, ingin mengadakan lomba, lalu terjadi perlombaan hingga akhirnya selesai. Itu proses ceritanya maju, itu namanya alur. Lalu yang terakhir yang kita akan bahas adalah amanat atau amanah. Amanah adalah pesan moral yang dapat kita pelajari atau dapat kita contoh dari dongeng tersebut. Masih ada yang bingung? Nah, kalau begitu disimpulkan ya. Perhatikan sama-sama. Ya, yang pertama unsur-unsur intrinsiknya adalah judul. Judul adalah kepala cerita atau kepala karangan. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku atau para pemain dalam dongeng. Yang ketiga adalah latar atau setting, yaitu tempat terjadinya cerita atau tempat terjadinya dongeng. Yang keempat adalah apa yang keempat? Yang keempat adalah alur. Alur adalah proses terjadinya cerita. Alur yang kita pelajari hari ini hanya alur cerita maju, ya. Dan yang terakhir adalah amanah. Amanah atau amanat adalah pesan moral yang dapat kita contoh atau kita pelajari dari dongeng tersebut. Baik, Kami sangat berharap teman-teman semua paham materi kali ini, dan untuk menambah pemahaman teman-teman mengerjakan worksheet. Worksheetnya worksheet apa? Worksheet tentang dongeng, worksheet bahasa Indonesia nomor 6 ya, tentang unsur-unsur intrinsik dongeng. Seperti apa, Miss? Contoh worksheetnya seperti ini. Ya, teman-teman baca dulu dongengnya. Lalu setelah itu teman-teman cari unsur-unsur intrinsiknya. Setelah itu, lalu teman-teman bisa menjelaskan
apa saja itu unsur-unsur intrinsik yang ada dalam dongeng. Ya, selamat mengerjakan, semangat selalu. Ya, kita akhiri kegiatan belajar kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.